Kalau makan jangan berserakan. Bilang cakap bu ya. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur jangan berantakan. Sebelum saya ucapkan salam, ibu-ibu yang mau ke WC saya persilahkan. Ada yang mau ke WC nih bu? Nah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang Allah bayar hutangnya. Kalau masalah hutang tambah kencang caranya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ibu, hari ini tanggal berapa bu? 13 Rabiul. Tanggal berapa bu? 29 September. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya tentu perkenalkan diri dulu ya. Saya jarang ke sini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama saya Abdul Nafis Harahap. Kalau Harahap ini ya bukan orang Sumatera Barat ya. Bukan orang Jawa, saya ini orang Sumatera Utara. Tapi banyak orang bilang katanya saya ini miripnya orang Aceh. Ada lagi yang bilang katanya saya ini miripnya orang India. Tapi kalau saya bilang saya ini orang Arab. Arab-Arab maklum saja gitu maksudnya. Orang Arab mancungnya keluar, saya mancungnya ke dalam. Saya kemuliaan Nabi ini sangat banyak. Di antaranya keringat Nabi Muhammad semerbak kasturi. Ibu-ibu pernah punya minyak wangi kasturi? Pernah bu? Kasturi kan murah bu. Paling murah 80.000 ya. Kalau yang paling mahal 200-an ya. Itu kasturi. Keringat Nabi harumnya kasturi. Nabi pernah mengambil air wudhu di satu wadah ibu-ibu, menetes keringat Nabi. Tiba-tiba keringat Nabi itu menyatu dengan air. Bertahun-tahun baru hilang bau keringatnya Nabi dari air itu. Saking harumnya keringat Nabi. Ibu-ibu habis jogging, habis senam, nanti masukkan bajunya ke kolam ikan nanti. Gimana kira-kira bu? Keringat kita gimana? Asam bu ya. Ini yang pertama kemuliaan Nabi. Kenapa kita harus tahu kemuliaan Nabi? Supaya ibu cinta, tambah cinta kepada Nabi. Bukan siapa ayah Nabi, bukan siapa ibu Nabi. Ibu-ibu dah hafal. Apa yang perlu kita kaji dalam maulid ini? Kemuliaan Nabi, supaya ibu-ibu tambah cinta kepada Nabi. Yang pertama keringat Nabi Muhammad harumnya semerbak kasturi. Yang kedua, apa kemuliaan Nabi? Ludah Nabi Muhammad obat. Ibu-ibu ludahnya gimana? Ada ibu naik motor, tiba-tiba orang melintas di depan kita, kencang pula, angin kencang, dia meludah. Ludah itu diterbangkan angin ke wajah kita. Apa yang kita ucapkan? Segala isi kebun binatang kita ucapkan, ya bu. Saking baunya ludah orang tuh. Ludah Nabi Muhammad obat. Ibadatan kalajengking menggigit tangan Abu Bakar. Ditanya sama Nabi, ya Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Kamu kata Nabi, tanganku digigit kalajengking ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi mengambil ludahnya, dioleskan Nabi ke tangan Abu Bakar, sembuh tangan Abu Bakar. Ini kemuliaan Nabi. Ludahnya saja obat. Ludah kita gimana? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa lagi kemuliaan Nabi? Darah Nabi Muhammad obat ibu-ibu. Ada satu sahabat paling hafal waktu atau hari berbekapnya Nabi. Kalau dia tahu Nabi lagi berbekam, dia intip dari belakang rumah Nabi. Apa yang mau dia cari tahu? Kemana darah Nabi dibuang? Kalau dia tahu kemana darah Nabi dibuang, dia ambil darah itu, dia minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Darah Nabi Muhammad obat. Darah kita gimana Pak? Kadang-kadang kita jijik melihatnya, tapi darahnya Nabi Muhammad obat. Yang lebih ajaibnya lagi Nabi Muhammad ini, ibu-ibu kalau keluar dari gedung ini, nanti di bawah terik matahari, ibu menimbulkan bayangan. Tunggu ibu, ada bayangan? Ini aja ada bayangan kita. Nah ini aja ada bayangannya. Kenapa? Kena terik matahari. Tapi Nabi
Bayangkan tuh. Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Kenapa? Matahari malu kepada Nabi Muhammad. Nurun fauqa anta nurun fauqanu. Cahaya di atas cahaya. Sehebat-hebatnya cahaya matahari, lebih hebat cahaya Nabi Muhammad. Matahari malu kepada Nabi Muhammad. Tidak mau matahari datang ke tubuh Nabi. Maka Nabi nggak ada bayangan. Kita punya bayangan. Ibu coba keluar nanti ada bayangan. Ibu saja ada bayangannya di situ. Nabi Muhammad nggak ada bayangan. Matahari malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Waktu Nabi di bawah Halimah, Nabi disusui Halimah. Tiba-tiba Halimah mau menjahit baju, mati lampu mereka. Lampu mereka dah mandulu ibu-ibu. Lampu dinding habis minyak. Keluar Nabi dari kamar, terang isi rumahnya siapa? Halimah. Kenapa? Cahaya yang ada di bahunya Nabi Muhammad menerangi seluruh rumah Halimah. Bayangkan ibu, nurut kau nur, cahaya di atas cahaya. Maka ibu ini yang perlu kita kaji dalam maulid, bukan siapa ayah Nabi, kapan lagi. Ibu udah hafal supaya kecintaan kepada Nabi bertambah, maka kaji kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 menit lagi bu ya. Tadi udah baru 10 menit bu ya. 5 menit lagi terakhir. Apa kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kitab Nasaihul Iman karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, apa kata beliau? Nabi Adam ini ibu-ibu pernah datang kepada Allah. Nabi Adam pernah mengungkapkan kecemburuannya kepada Allah. Kenapa bu? Nabi Adam ini kan orang yang terusir. Nabi yang terusir dari apa bu? Surga gara-gara makan apa? Buah huldi. Buah huldi itu dimakan Hawa apa Adam? Dua-duanya bu ya. Apakah pertama Nabi Adam mau memakan buah huldinya? Datang iblis, kata iblis, ya Adam, kita makan saja buah huldinya. Kamu kan haus, lapar. Kata Nabi Adam sekali tidak, tetap. Iblis ini tahu kalau suaminya kuat, maka dia datang dari siapa? Datang dari kata iblis, ya Hawa, kita makan saja buah huldinya. Hawa ini tergoda karena memang dia mudah tergoda. Datang Hawa kepada Adam. Apa kata Hawa? Wahai suamiku, kita makan saja buah huldinya. Sekali tidak, tetap tidak, kata Nabi Adam. Ibu-ibu, kalau ibu buat permintaan kepada suami, ibu minta dibelikan baju atau dibelikan apa yang ibu suka, tiba-tiba suami nggak kabulkan, apa jurus ibu? Mulai merayu ya. Ini kelemahan laki-laki. Kelemahan laki-laki apa? Wanita. Ujian terberatnya laki-laki apa? Wanita. Tapi ujian terberatnya perempuan, Shopee, Lazada. Ya bu. Begini Hawa, sama dengan ibu-ibu. Hawa sama layaknya perempuan. Permintaannya nggak dikabulkan Nabi Adam. Tapi ketika dia mulai buat jurus, merayu, diusapnya kepala Adam, diusap-usapnya pundak Adam. Bang, kalau bahasa kitanya bang ganteng gitu ya. Bang, kita makan aja buah huldinya bang. Mulai nampak raut wajah yang manis di depan Nabi Adam. Tergoda Nabi Adam. Ini laki-laki kalau perempuan mulai manis tergoda laki-laki. Begitu Nabi Adam. Ayolah kita makan aja lah, kata Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam makan buah huldi. Diusir Nabi Adam dari mana? Dari surga. Apa yang terjadi? Datang Nabi Adam kepada Allah. Ya Allah, saya punya 4 kecemburuan kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Kata Allah. Yang pertama, saya buat dosa di surga, tapi kenapa dibuang ke dunia? Tapi umat Nabi Muhammad punya dosa di dunia, pada akhirnya mereka semua akan dibuang ke surga, walaupun ada yang transit. Transit di mana bu? Neraka. Bagi yang punya dosa transit dulu. Nggak main-main langsung ke surga bu, transit dulu. Nah ini kata Nabi Adam, saya cemburu ya Allah. Mereka dapatkan apa yang nggak saya dapatkan. Kenapa saya buat dosanya di surga, kok dibuang ke dunia? Mereka buat dosanya di dunia, kenapa dibuang ke surga? Saya cemburu, kata Nabi Adam. Nah, ini kemuliaan kita bu. Apalagi kemuliaan kita? Kata Nabi Adam, saya akan buat dosanya dalam keadaan pakai baju ya Allah. Kenapa saya dibuang ke dunia dalam keadaan telanjang? Nabi Adam tuh dibuang ke dunia tak pakai baju. Tapi umat Nabi Muhammad itu buat dosanya di dunia, maksiatnya di dunia, berzinanya di dunia dalam keadaan telanjang. Kenapa engkau tutup aibnya ya Allah? Kenapa engkau nggak buka aibnya? Kalau Allah buka aib kita ibu-ibu, air laut itu nggak cukup.
menjadi tinta untuk menuliskan aib kita. Allah buka aib saya, ibu-ibu nggak percaya kepada saya. Allah buka aib ibu-ibu, saya nggak percaya kepada ibu-ibu. Tapi Allah tutup aib kita. Sebab apa? Mulianya Rasulullah sampai kita dimuliakan Allah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, saya buat dosa di sorga. Kenapa azabku spontan? Langsung kau buang ke dunia. Umat Muhammad itu tiap hari dosa, tiap hari berzina, maksiat. Kenapa dosanya? Kenapa azabnya engkau tangguhkan sampai nanti di akhirat? Kalau Allah spontankan azab kita, ibu-ibu, negeri kita tidak hancur. Umat Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Allah apakan kampungnya? Spontan azab mereka, Allah balikkan. Ada lagi satu umat ibu-ibu zaman dulu, kalau mereka berzina langsung disuruh Allah malaikat Jibril. Ngapain? Buat merek di pintu rumahnya, permanen gak bisa dihapus. Apa mereknya? Ahli zina. Orang-orang dulu mudah mencari ahli zina, ada merek di pintunya. Kita ibu-ibu, Allah tutup aib kita. Sebab apa? Karena mulianya Rasulullah sampai kita dimuliakan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang terakhir, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, aku engkau pisahkan ke ufuk timur, lalu Hawa ke ufuk barat. Saya berdoa, doa itu kenapa 40 tahun baru engkau kabulkan? Itu pun karena doanya di kota Makkah, di Jabal Rahmah. Dan doaku karena mengatasnamakan nama Nabi Muhammad itu. Tapi umat Nabi Muhammad itu di mana berdoa? Kapan dia berdoa? Engkau kabulkan doanya ya Allah. Nabi Adam ibu 40 tahun berdoa enggak dikabulkan. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, pertemukan aku dengan Hawa. Enggak dipertemukan Allah. Tapi kenapa Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa? Doanya mengatasnamakan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, demi kemuliaan kekasihmu Muhammad itu, tolong pertemukan aku dengan Hawa. Apa kata Allah? Dari mana kamu tahu Muhammad itu ada? Tapi dia belum lahir, kata Allah. Waktu engkau ciptakan aku ya Allah, kulihat di tiang aras, ada namamu sebelah kanan, ada nama Muhammad itu sebelah kiri. Maka saya yakin dia adalah orang terkasih. Doa Nabi Adam kenapa disatukan dengan Hawa? Doanya mengatasnamakan nama Nabi Muhammad. Kita mulia ibu, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita nggak pernah minta menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Adam minta tapi nggak dibolehkan Allah? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad itu. Kata Allah, hanya ada satu Nabi yang boleh hidup ketika zaman kepemimpinan Muhammad itu. Itu pun detik-detik hari kiamat. Siapa tahu? Nabi Isa. Dia datang bukan sebagai nabi. Nabi Isa nanti datang sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Isa bukan datang sebagai nabi, sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mas Sayyidina, ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada manusia yang tak bersalah. Salahnya itu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.